penolakan KUHP. Kami hanya sedikit, Pak, tidak kurang, tidak lebih dari 50 orang. Tidak ada kata lain, yang terbaik adalah Jokowi. Kalau Anda masih punya moral, Anda harusnya menyatakan mengundurkan diri. Anda sudah tidak layak jadi presiden. Ijazahnya aja masih palsu. Sampai kapanpun kalau dia belum tunjukkan yang asli, maka ijazahnya palsu. Nah, sabar, kemenangan pasti ada. Takbir, 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 takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parameter 99 yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas terkait beberapa hari ini sangat viral video dari Egy Sujana dan emak-emak yang aksi demonstrasi di depan kantor DPRD yang jumlahnya ya tidak cukup dari 50 orang. Egy Sujana juga ini dalam orasinya menyampaikan terkait persoalan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Lagi-lagi itu yang selalu digembor-gemborkan, lagi-lagi itu yang selalu digiring oleh Egy Sujana ini. Tak ada kapok-kapoknya memang Bapak Egy Sujana ini selalu menggembor-gemborkan persoalan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Baru ya hanya 50 orang lah yang melakukan tuntutan itu. Tuntutan dilakukan karena persoalan Undang-Undang RKUHP yang sudah disahkan oleh Presiden dan DPR. Kini itu yang menjadi tuntutan mereka. Namun anehnya, ya lagi-lagi selalu menggoreng pada persoalan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Dan dia mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini memang palsu karena tidak pernah katanya diperlihatkan sampai hari ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Akan menggugat Republik Indonesia. Dre, semuanya ini. Pengen. Yang demo aja nggak ada 50 orang. Kasih pengantar dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama mak-mak. Rupanya hari ini Profesor Dr. Egy Sujana, senior kita, tokoh nasional kita, mau hadir di aksi kecil kita, Aliansi Rakyat Menggugat, untuk tetap menolak KUHP yang pada tanggal 6 Desember 2022 telah disahkan oleh DPR. Ini adalah bentuk pembungkaman suara rakyat. Selanjutnya kita serahkan kepada Bang Egy, bagaimana tanggapan beliau tentang hal ini. Silakan. Rajin banget demo, tapi nggak pernah sukses. Lebih keras ini. Mana Babi Aldo? Udah semua, insyaallah dadang. Waduh, ada Aldo juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perspektif hukum, itu muatannya harus dipenuhi dua hal penting. Yang pertama, logika. Yang kedua, moral. Atau bisa moral dulu, baru logika. Logika yang dimaksud, OS. OS itu objektif, sistematis, toleran. Moral itu muatannya jujur, benar, adil. Nah, hukum yang benar harus memuat unsur moral dan logika. Nah, rancangan undang-undang KUHP yang sudah disahkan itu minus, bahkan tidak ada moralnya dan tidak berlogika. Ini intelektual. Karena kita berdemo bukan karena nggak suka dan lain, tapi ada pendekatan intelektual. Sebagai contoh, tahun 2006 saya menggugat judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 314 Penghinaan presiden, tentang penghinaan presiden. Dan saya dimenangkan oleh MK. Pasal tentang penghinaan presiden telah digugurkan. Kenapa sekarang ada lagi pasal itu? Itu sudah tidak berlogika dan tidak bermoral. Jadi logikanya pembuat hukum siapa? Presiden dan DPR. Maka presiden dan DPR tidak punya logika dan tidak bermoral. Maka sesuai dengan apa punya bunga ini, matinya demokrasi, itu sudah benar teman-teman.
Nah, cuma sayangnya yang concern kepada kejujuran, kebenaran, dan keadilan cuma segelintir kita orang ini. Tapi itu tidak masalah dalam pandangan Memang Allah. semua nggak setuju. Yang penting Anda berpihak di mana hari ini. Walaupun kita sedikit, nanti Allah datangkan bantuannya. Dan berapa banyak orang yang sedikit bisa ngalahkan yang banyak. Ada kisah Jalut dan Tolut, ada kisah perang Badar. Nah, kita sedang dalam proses itu. Maka yang dibutuhkan adalah keikhlasan dan kesabaran kita. Ngomong opo Kesabaran Ki. itu tidak menyerah, tidak lemah, dan tidak patah semangat. Kita harus terus berani menyuarakan. Maka oleh karena itu, tidak ada kata lain yang terbaik adalah Jokowi, kalau Anda masih punya moral, Anda harusnya menyatakan mengundurkan diri. Ya, mundur lagi ya kayak Juga gitu. kalau punya logika yang benar, Anda sudah tidak layak jadi presiden secara logika. Ya, kenapa ijazahnya aja masih palsu? Ada ijazah Kenapa saya lagi. katakan palsu? Karena belum ada diberikan yang asli. Sampai kapanpun kalau dia belum tunjukkan yang asli, maka ijazahnya palsu. Nah, ijazah itu penting. Kenapa? Itu syarat untuk waktu dia calon presiden. Marah lagi. Nah, karena tidak memenuhi syarat, harusnya batal demi. Nah, itulah, itu logika. Tapi karena logikanya nggak punya, moralnya juga nggak ada, ya sudah kita dipimpin oleh orang-orang yang zolim. Menurut lu loh, Dan Jolim untuk menurut itu lu. kita terus berani dan menyatakan pendapat kita, unjuk rasa sekarang, jangan terpengaruh dikit atau banyak, tapi nilai-nilai kebenaran yang hari ini. Saya senang ditemani Bebe Aldo, ada Dadang, ada Arif Ihsan, ada semua YouTuber-YouTuber yang lain. Kita sabar, kemenangan pasti ada. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam cuplikan video tersebut kita lihat emak-emak bersama Egy Sujana melakukan aksi dan tuntutan terkait RKUHP yang disahkan oleh DPR dan Presiden. Namun selain itu, Bapak Egy Sujana juga ini pada saat orasi ya, kita lihat di videonya, yaitu lagi dan lagi berkor-koar soal ijazah palsu Pak Jokowi. Jadi tiada henti-hentinya Pak Egy Sujana ini itu melakukan penggiringan opini ke publik terkait ijazah palsu Pak Jokowi. Menurutnya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu karena seandainya asli pasti sudah diperlihatkan sampai hari ini. Di video juga kita lihat bahwa dalam beberapa orang yang melakukan aksi tersebut terdapat juga slogan-slogan yang tertulis Jokowi mundur, Jokowi mundur. Itu kan hal yang sangat lucu. Bapak Egy juga harus sadar, tidak mungkin Pak Jokowi menjadi presiden 2 periode ketika misalnya ijazahnya itu palsu. Ya pasti asli lah. Jangan hanya selalu berkoar-koar. Jadi pada dasarnya isu yang Bang Egy Sujana ini selalu gembur-gemburkan sebenarnya itu sudah terbantahkan. Jadi sudahilah berkomentar pada persoalan ijazah palsu Pak Jokowi. Karena itu adalah hal yang sangat konyol dan memalukan. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam NKRI.